Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nurobauji pada channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen atau kuesioner. Ya. Ini menurut Ghazali tahun 2018. Sedangkan valid, untuk valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur, seperti itu. Ya, ini menurut Sugiono. Oke, berikutnya pada program SPSS, ya, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas ada dua, menggunakan korelasi bivariate version atau sering disebut product moment version, dan corrected item atau corrected item total correlation. Untuk kriteria pengujian ada dua yang biasa digunakan. Di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka instrumen tersebut valid. Jika R tabel kurang dari R hitung maka instrumen valid. Ya, ini ada dua biasanya yang digunakan. Langkah-langkah yang pertama, langkah-langkah uji validitas menggunakan korelasi bivariate version. Ya, nanti juga kita akan praktek setelah pemaparan ini. Yang pertama, definisikan variabel dan masukkan data ke program SPSS. Bisa langsung ditulis di program SPSS atau juga kita bisa menulis dulu di Excel, ya. Seperti itu, jadi di copy paste bisa seperti itu. Yang kedua, klik analyze, correlate, bivariate. Ya, ini ada 3 yang perlu dibuka, ya. Setelah ini masukkan semua item ke kotak variabel. Ya, di sini item skor 1 sampai terakhir dan skor total juga dimasukkan di sini. Klik OK. Seperti itu, ya. Jadi, nah, yang kedua adalah langkah-langkah uji validitas menggunakan corrected item total korelasi. Yang pertama, definisikan variabel dan masukkan data ke program SPSS sama seperti tadi, ya, yang cara yang pertama. Di sini ada klik analyze, scale, reliability analysis, seperti itu. Masukkan variabel skor 1 sampai skor terakhir ke kotak item. Jadi skor total tidak usah dimasukkan. Klik statistik, terus pada descriptive for, ya, klik atau checklist scale if item deleted, ya. Klik continue, klik OK. Ya. Hasil uji validitas di sini dapat dilihat pada kolom corrected item total korelasi. Oke. Jadi ada dua cara, ya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Berikutnya ada uji reliabilitas. Instrumen penelitian selain valid atau sahih juga harus reliable, dapat dipercaya. Maksudnya, instrumen penelitian yang reliable ini akan sama hasilnya apabila diujikan pada kelompok yang sama walaupun pada waktu yang berlainan. Menurut Sugiono, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan,
kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu, seperti itu ya. Sini jadi harus reliable ya, di sini kata kuncinya. Jadi akan sama hasilnya apabila diujikan pada kelompok yang sama walaupun pada waktu yang berlainan ya. Di sini untuk penentuan itu reliable atau tidaknya, di sini biasanya menggunakan koefisien alpha kurang Bax. Ini yang merupakan statistik uji yang paling umum digunakan para peneliti untuk menguji reliabilitas suatu instrumen penelitian. Oke, ini ada beberapa ahli atau pendapat ahli. Ya, jadi suatu instrumen penelitian diindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai atau dapat digunakan jika koefisien alpha kurang Bax lebih besar sama dengan 0,7. Ini dari Hare dan kawan-kawan ya dalam Kusnendi ya. Oke. Menurut Frederick Roy Hilton dan Charlotte Brownlow tahun 2004, kategori koefisien alpha kurang Bax yang pertama, jika alpha lebih besar dari 0,9 maka reliabilitas sempurna. Ya, jika alpha antara 0,7 sampai 0,9 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha antara 0,5 sampai 0,7 maka reliabilitas moderat. Dan jika alpha kurang dari 0,5 maka reliabilitas rendah. Oke. Berikut ada pendapat dari yang lain, dari Aripunto, Nugroho, Suyuti, dan Gojali. Instrumen dikatakan reliable jika mempunyai nilai koefisien alpha kurang Bax lebih besar dari 0,6. Ya, jadi di sini ya, monggo ya, rekan-rekan bisa menggunakan yang penting ada dasarnya. Silahkan menggunakan yang mana, yang penting ada sumber, ada dasar yang bisa digunakan untuk penentuan bahwa instrumen tersebut reliabilitas atau tidak. Seperti itu. Joko Widianto tahun 2010 menyatakan ya, untuk dasar pengambil keputusan dalam uji reliabilitas itu selain melihat dari tadi ya, kalau yang tadi kan hanya misal lebih besar dari alpha kurang lebih besar dari 0,6 atau 0,7. Yang di sini ada juga dibandingkan dengan R tabel ya. Jika nilai alpha kurang Bax-nya lebih besar dari R tabel maka instrumen dikatakan reliable. Boleh ditambahkan ini ya, akan benar-benar uji reliabilitasnya benar-benar bisa percaya, seperti itu ya. Silakan pilih yang mana ya, menggunakan yang dasar yang mana, terus ditambah yang ini dari pendapat Joko Widianto ya. Jadi dibandingkan dengan R tabel. Oke. Berikutnya langkah-langkah uji reliabilitas, seperti itu. Ini sama langkah-langkahnya yang tadi, yang uji validitas yang cara yang kedua. Nah, di sini definisikan variabel dan masukkan data ke program SPSS. Yang kedua, klik analysis, scale reliability analysis. Terus masukkan variabel skor 1 sampai skor terakhir ke kotak item. Terus ya, di sini ada memang pendapat yang menyatakan ada yang semua masukkan saja semua yang valid atau yang tidak valid, atau yang reliabilitasnya ya semua aja. Semua ada yang menyatakan semua dimasukkan, yang valid atau yang tidak. Nah, nanti dilihat reliabilitasnya dari setiap item itu. Kalau memang rendah dari total, misalnya total item misalnya rendah reliabilitasnya, bisa kita lihat nilai reliabilitas per item ya, misal yang kurang dari 0,4 kita tidak masukkan, seperti itu. Bahkan ada pendapat yang lain juga
Yang dimasukkan itu yang memang valid saja. Ya, jadi urutan kan uji validitas dulu. Jadi yang valid berarti yang hanya dimasukkan ya variabel yang valid saja ke kotak ini, ke kotak item, seperti itu. Ya. Berikutnya yang keempat, klik statistik. Terus pada descriptive form, klik scale if item deleted ya. Klik continue dan klik OK. Oke. Itu pemaparan untuk uji validitas dan reliabilitas. Mungkin berikutnya akan praktek. Kita akan praktek dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini untuk berikutnya kita akan praktek ya untuk uji validitas dan reliabilitas. Misal kita udah punya seperti ini ya, data seperti ini, misal variabel x1 ya, di sini ada 20 item 1 sampai 20, respondennya ada 30. Nah, di sini kita copy paste dari sini. Nah, copy, masukkan di paste di sini, klik kanan paste ya, masuk. Berikutnya ini data view, terus variabel view. Di sini kita bebas mau variabel berapa, atau mau pakai item 1, skor 1, atau apa, bebas ya. Misal ya, di sini kita menggunakan S1, S2, misal S3. Ini sampai S total misal. Nah, di sini kembali ke data view. Nah, udah muncul S1 sampai S total. Nah, di sini kita mau klik analyze, terus correlate pivot. Ini untuk uji validitas. Nah, di sini semua masukkan. Nah, kita masukkan semua version ya. Ini sudah semua. Nah, ini outputnya, hasilnya nih. Nah, di sini ini pertama misal kita menjelaskan atas, nanti ke bawahnya misalnya. Kalau di atas sudah jelas, berarti ke bawahnya sudah jelas. Nah, di sini kan ada 3 baris, 1, 2, 3. N berarti menyatakan jumlah responden, ini signifikan, menunjukkan signifikan. Ini R hitung. Nah, di sini berarti ini R hitungnya 0,387. Ini taraf signifikasinya 0,035. Berarti karena kurang dari 0,05 signifikan, berarti valid ya. Nah, berikutnya ke bawah kita perhatikan. Nah,
ternyata setelah kita cek satu persatu, nah di skor di item berapa ini kita cek, misal cek 0,0,0,008. Nah, di sini yang kita cek nih. Nah, ini R hitungnya 0,022. Terus di sini signifikannya, nilai signya 0,91. Jelas ini lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat ke samping kiri. Nah, ternyata ini berada di item 8 ya. Berarti ini tidak valid. Ya, hanya satu yang tidak valid di item 8 setelah kita cek semua. Oke, nah ini berarti kita cek menggunakan R-tabel. Nah, di bawah di sini ini R-tabelnya 0,361. Ini bisa dilihat di tabel R atau R-tabel ya. Nah, ini R hitung dibandingkan dengan R hitung. Nah, ternyata yang kurang dari 0,361 hanya di soal atau item 8 di sini. Yang lainnya di atas 0,361 ya, 0,361 begitu ya. Oke, berarti hanya satu yang tidak valid. Oke, sudah jelas ya ini penentuan valid atau tidak. Berikutnya kita menentukan reliabilitas. Kita masuk ke analyze ya, scale reliability analysis. Nah, ini yang masukkan semua kecuali S8 karena tidak valid. Dan S total juga tidak dimasukkan. Oke, statistik. Kita pastikan contoh ini scale if item deleted, lalu continue. Oke. Nah, di sini pastikan ya jumlah responden 30, total 30, reliabilitasnya 0,804, berarti bisa digunakan reliabilitas tingginya seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.